Ini sambil menunggu teman yang lainnya kakak-kakak ini. Apa bisa dimulai nih? Kenapa nunggu rumian? Untuk kakak-kakak ya, habisin saya share dulu untuk surat tugas ya. Surat tugas panjenengan untuk hari Minggunya saja dulu ya. Untuk hari Senin sampai hari Sabtu nanti menyusul seperti itu. Tanya Kak Ari, surat tugasnya itu dari dinas ya? Dari dinas saja. Oh Oke. ya. Karena nanti yang membiayai semuanya nanti itu dari dinas. Kemarin kan tadi kan sudah Iya. tahu ya rincian rincian biayanya ya. Rincian apa honornya ya. Rincian perolehan Perolehan penghasilan ya. anjir Kak Ari. Ya, Tapi ya. tugasnya rupanya juga banyak Kak Ari. Aduh, Gimana Kak? tugasnya juga banyak. Enggak, tapi kan dipersantai saja kalau sama saya Kak Yuli. Siap. Ya, yang penting mengumpulkan gitu saja ngoten nggih. Oke. Nggih, kalau tadi saya dihitung-hitung tadi itu kalau peserta itu uang hariannya 100.000 untuk ongkos apa transportnya tiap hari itu 170.000 nggih. Total Nggih. 270 kali 7 seperti itu nggih. Nggih. Nggih itu ditambah apa biaya pulsa Nggih. 450 nggih niku. Coba saya hitung dulu nggih. Saya penasaran ini. Untuk Jangan fasil Kak Ari. Kak Ari, untuk fasil juga Jangan banyak. Kak Ari. Oke, Seterimanya saja. Nanti kecewa kalau kita terlalu berharap. oke, ini kalau 270 kali 7 itu 1.890 tambah 450 totalnya itu 2.340 nanti. Oh. Amin. Semoga muncul selalu seperti itu. Oke, nanti tapi kalau dari BPGP memang seperti itu kakak-kakak. Oke. Jadi untuk biaya transport ataupun uang harinya memang banyak seperti itu. Ngoten. Sudah saya kirim dan nih barusan. Oke. Jadi untuk hari Minggu saja pembukaannya ternyata jam 11 kakak-kakak. Oke. Jam Itu 11 berarti siang. hari Minggu jam 11 gitu. Oke. Hari Minggu jam 11 itu nanti. Pakaian bebas ya Kak Ari? Pakai batik enggak? Coba saya lihat tadi apa ya? Saya belum buka isinya ya tadi itu. Oke. Kalau ya dengan kaosnya sudah jadi, enggak apa-apa pakai kaos identitas kelas Nggih, nggih. 01 enggak apa-apa kakak-kakak. Saya persilakan untuk kaos olahraga enggak apa-apa. Kalau misalkan jadi ya. Nggih. Di sini Untuk hari disuruh bawa botol minum toh ya Kak Ari? mungkin apa? Nggih. Berarti berarti bebas berarti Kak pakaiannya Kak. Rata-rata identik guru PJ kan memang pakaian olahraga seperti itu. Semoga nanti juga dapat kaos dari sana nanti. Nggih. Biasanya tuh kalau dari BPGP itu dapatnya itu saat penutupan untuk penutupan untuk kaosnya seperti itu kakak-kakak. Untuk pembukaan belum dapat. Dan juga itu ya, fakta integritasnya jangan lupa dibawa ya. Yang yang ada materinya itu. Nggih. Sama surat Untuk izin itu enggak Kak Ari? Surat boten izin hanya atas. hanya fakta integritas saja. Oh, nggih, nggih, nggih. Untuk pertemuan hari ini kita agak santai kakak-kakak ya, hanya 90 menit. Terlalu lama seperti kemarin-kemarin nanti mungkin hanya berdiskusi gitu saja habis ini. Atau omong-omongan biasa, persiapan tatap muka ngoten mawon. Coba saya undang teman-teman yang lainnya di grup.
this is what you should be doing, this is what you should be saying. But then I can only say that to you, but I'm not doing it on my own. So don't do that. That's not part of integrity. If you want to show a good integrity, do what you say and say what you do. I just interchange this, but yeah, that's the point here. Okay, now value is Oke, bisa dimulai kakak nggih, sambil bercanda-bercanda nanti. Sama menunggu teman yang lainnya. Iya, Kak Ari biar enggak kesorean. Nggih. Nggih Nggih, kakak-kakak. siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua kakak-kakak nggih. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan karena habis ini kita akan diadakan atau pertemuan tatap muka nggih, nanti juga agendanya sangat-sangat padat sekali. Jadi mohon tetap jaga kesehatan. Tapi tetap di sana nanti dari pagi sampai sore kakak-kakak nggih. Jadi sekitar jam setengah 8 atau jam 8 pagi sampai sekitar setengah 5 kakak-kakak. Jadi di sana nanti apa yang dikatakan di YouTube tadi nggih, ada 2 kali coffee break dan 1 kali makan seperti itu. Dan juga nanti segala alat dan sebagainya nanti semuanya dari sana. Cuma gini kakak-kakak nggih, saat tatap muka nanti setiap peserta nanti wajib membawa laptop kakak-kakak nggih. Dikarenakan apa? Nanti seluruh tugas nanti tidak berbentuk mengerjakan di kertas, tapi menggunakan laptop masing-masing atau Google Doc atau yang lainnya seperti itu nggih. Jadi berbasis digital. Jadi nanti kerja kelompok ataupun kerja individu nanti semuanya itu melalui laptop seperti itu kakak-kakak. Seperti apa yang saya share di Google Doc itu kan setiap satu file kan bisa dikerjakan untuk setiap anggota kelompok kan bisa mengerjakan itu nggih bersamaan kan ngoten nggih. Jadi misalkan ada 5 jawaban atau 5 soal, ada anggotanya ada 5, nah, mungkin dibagi siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 seperti itu. Oke kakak-kakak, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila ada pertanyaan, dan juga gangguan teknis adalah wajar kakak-kakak. Nah di sini nggih, pada pertemuan kita di modul 2.1 ini nanti kita juga dibahas lagi nggih, pertemuan tatap muka nggih. Jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nanti di hari pertama mungkin kita membahas ini, modul 2.1 lagi nih untuk memperkuat lagi. Nah, di pembelajaran 1 dan 2 yang hari kemarin nggih, sama hari lusa itu, di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang penyajian tugas gerak seperti itu. Nah, untuk kali ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi kelompok. Jadi kalau kemarin kita kan berbagi pengalaman secara langsung ya, melalui voice note ataupun melalui kolom chat seperti itu. Dan sekarang nanti saya bagi beberapa kelompok, nanti silakan didiskusikan, habis itu dipresentasikan gitu aja, nanti kita selesai untuk pertemuan hari ini. Karena waktunya hanya 2 JP saja kakak-kakak. Nah, agenda kita hari ini ya, jadi berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak dan juga refleksi. Hanya 3 poin ini. Jadi nanti saya jelaskan atau contohnya nanti ada ya. Nah, berburu referensi tugas gerak ya, atau penyajian tugas gerak. Di sini nanti setiap peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 5. Kelompok nanti diminta untuk berburu atau mencari referensi, baik entah itu di YouTube ataupun di Google ataupun di internet yang lainnya, nggih, atau di media sosial yang lainnya terkait penyajian tugas gerak seperti itu kakak-kakak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga nanti kelompok menuang semuanya pada lembar kerja yang nanti saya sediakan di bor ya, di ruang kerja kelompok, dan juga nanti durasi berburu referensinya nanti sekitar 40 menit. Nah, kemudian jika sudah selesai nanti semuanya kembali ke main room ya, tapi nanti sudah saya timer ya, nanti otomatis bisa kembali ke main room seperti itu kakak-kakak. Nah,
Nanti ini kalau yang kedua ini berbagi referensi nanti ini kita presentasi nggih. Nah, saya jelaskan dulu untuk contoh ini. Saya coba berhentikan dulu, saya share screen dulu untuk contoh-contohnya. Nah, kemarin kan kita sudah itu nggih, belajar tentang cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian eh, ini poin satu. Kemudian yang kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dan yang ketiga yaitu isyarat atau cue pembelajaran. Nggih. Nah, ini contohnya kita berburu referensi kakak-kakak. Nggih. Untuk yang pertama itu menetapkan tanda prosedur. Mungkin contohnya menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai seperti itu. Itu merupakan apa ya, tanda atau prosedur nggih. Kemudian tepukan tangan atau mengangkat tangan ataupun dengan peluit. Biasanya kalau guru PJOK itu identik dengan peluit seperti itu Kakak-kakak, nggih. Kemudian kalau poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Contohnya mengatur settingan kelas atau desain kelas, menentukan strategi atau gaya komunikasi seperti itu, nggih. Atau mungkin gaya belajarnya boleh, nggih. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, jangan sampai peserta didik nanti kita itu cuek ataupun menghiraukan acuh tak acuh pada kita seperti itu. Okay. Jadi mungkin agar menarik, mungkin menggunakan media yang menarik. Kemudian jangan diam di tempat atau kita harus berkeliling lah seperti itu. Okay. Kemudian penggunaan waktu yang tidak efisien. Jadi menunda pekerjaan, mungkin kedisiplinan seperti itu kakak-kakak. Okay. Ini contoh dari saya. Kalau mungkin menahapkan konten ataupun aspek organisasi penugasan, ini keterampilan gerak yang diajarkan mungkin berjalan, berlari, nggih. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan mungkin latihan berulang seperti itu dan simulasi. Terus ada melompat, melempar seperti itu, nggih. Untuk isyarat atau cue, nggih, cue pembelajaran. Jadi ini misalkan berjalan, nggih. Nah, langkah kecil dan mantap. Pandangan ke depan, jangan lihat ke bawah. Ayunkan kedua tangan seperti itu kakak-kakak, nggih. Ini contoh yang dari saya seperti itu. Eh, ada yang ditanyakan kakak-kakak untuk tentang tugas buat guru referensi tugas gerak ini kakak-kakak? Kalau tidak nanti ini saya bagikan linknya, nggih. Untuk linknya habis ini nanti satu Google Doc saja. Cuma nanti ada 3 halaman, nggih. Jadi yang atas kelompok 1, halaman kedua kelompok 2, halaman 3 kelompok 3, ngoten. Jadi jadi satu nanti untuk Google Doc-nya. Bapak ini saya kirim di WA dan juga di kolom chat. Hmm, gini, bisa dibuka dulu. Habis ini saya tampilkan share screen dulu untuk kerja kelompoknya, oke. Saya tekankan lagi. Eh, peserta dibagi 3 kelompok, oke. Kemudian diminta untuk berburu dan mencari referensi, oke. Bisa melalui internet, Google ataupun yang lainnya, oke. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja. Nanti sudah saya sediakan tadi di Google Doc. Durasinya nanti 40 menit kakak-kakak. Ya. Setelah 20 menit nanti kita akan presentasi setiap kelompok seperti sebelum-sebelumnya. Ada yang tanyakan kakak-kakak sebelum saya bagi breakout room-nya? Apakah sudah cukup jelas? Cukup ya? Kalau sudah cukup ini apa saya screenshot dulu untuk ini berbagi atau berburu referensinya. Saya kirim di WA. Saya bagi secara acak kakak-kakaknya. Waktunya nanti 40 menit seperti biasa.
Habis ini silakan bergabung kakak-kakak ya. Ini nanti ada kurang satu anggota, nanti siapa yang belum gabung ini ya. Ada kelompok 1 ada 5, kelompok 2 ada 5, kelompok 4 ada 4, kelompok 3 ada 4 seperti itu ya. Nanti untuk yang lain nanti menyusul saya masukkan di kelompok. Oke, boleh bergabung kakak-kakak.
Bapak. Apa?
Oke, kakak-kakak, nggih, waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Tadi waktunya sekitar 40 menit, nggih, untuk diskusi kelompoknya. Tadi sudah saya pantau Google Doc, sungguh luar biasa untuk kerja timnya, nggih. Jadi di sini sudah lengkap semuanya, ada 15 peserta. Walaupun nanti ada beberapa tadi yang ada 1 atau 2 yang telat bergabung ya, tapi sudah saya masukkan ke dalam breakout room tiap kelompok seperti itu. Oke, kakak-kakak, sekarang kita waktunya di berbagi referensi tugas gerak ya. Jadi di sini tadi sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Monggo seperti biasa, waktunya sekitar 10 menit untuk presentasi setiap kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Monggo yang duluan untuk presentasi siapa di sini? Oke, silakan Kak Agung. Kak Agung tadi kelompok berapa, Kak? Kak Agung kelompok 2. Oke, silakan Kak Agung. Saya tutup dulu share screen saya. Silakan untuk yang bisa screen di kelompok 2, monggo. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh Kak Wahyu Eris Prabowo dengan Oke, siap. sama Mbak. Eris. Kenapa Kak? Ayo jelaskan. Mereka memang berdengung Kak, speak mic-nya. Oke. Kak apa? Keda geser Keda. Oke. Kelompok 2 Kak Wahyu Eris Prabowo, saya sendiri, tambah Pak Abdul Gofar, Kak Ida Ramawati, Kak Pewa. Oke. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda dengan menggunakan kalimat verbal, yaitu dengan hitungan 1, 2, 3, mulai. Nah, gitu guys. Jadi dengan menggunakan kalimat non verbal, artinya dengan menggunakan peluit, tepukan tangan, atau teriakan dari pendidiknya. Kemudian yang berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah itu. Atau mungkin kita bisa membawa sendiri. Contohnya, kalau bola kasti nggak ada, kita pakai plastik yang digulung-gulung banyak begitu, ini diisi dengan kertas. Kalau mengajarkan senam, apabila nggak ada matras, kita pakai anak disuruh mengumpulkan serabut kelapa dibentuk seperti matras gitu, itu bisa dilakukan, tapi dengan gerakan yang terbatas. Kemudian menentukan manajemen kelas atau dengan berkelompok, kita membentuk kelasnya umpamanya 5-5-5. Di 5 orang itu salah satu ada yang mampu untuk melaksanakannya, atau 2 itu bisa melaksanakan dengan baik. Yang berikutnya, mengatur strategi dalam pembelajaran. Kemudian pemilihan tempat atau media yang aman buat peserta didik. Kita harus mempersiapkan peserta didik itu dengan alat, dengan tempat yang harus
memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menggunakan teknik komunikasi yang efektif seperti berbicara dengan jelas. Siswa agar mendengarkan, kita bisa menjelaskan dengan singkat, jelas, dan padat. Okay. Kemudian menggunakan alat bantu visual dan memastikan semua peserta didik melihat dan mendengarkan dengan baik. Maksudnya ini bisa bermacam-macam. Kita bisa membawa gambar orang yang bergerak sedang melakukan kegiatan itu. Atau kalau ada LCD, kita bisa memakai LCD. Gerakan yang sebetulnya bagaimana. Okay. Kemudian penggunaan waktu yang efektif. Rencanakan waktu dengan baik menurut untuk setiap aktivitas. Gunakan timer atau jadwal untuk menjaga agar kegiatan tetap pada jalur, agar peserta didik tetap fokus. Maksudnya pergunakan waktu itu seefektif mungkin. Jadi peserta didik bisa tidak memecah konsentrasi dengan melihat ke kanan, melihat ke kiri, atau ke depan atau ke belakang. Oke. Menahapkan konten dalam dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, passing bawah dalam bola voli, contohnya begitu enggak. Jadi urutan yang dilakukan adalah instruksi peserta didik. Kita menginstruksikan peserta didik harus dengan suara yang agak keras. Berarti maksudnya bukan keras dalam arti yang bagaimana tadi, harus dengan suara yang dibanding anak-anak jangan sampai kalah dengan suaranya. Kemudian demonstrasi langsung. Bapak Ibu gurunya bisa mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan passing bola voli yang baik dan benar. Kemudian siswa disuruh mendemonstrasikan gerakan secara individu. Jadi bisa passing sendiri-sendiri ataupun berpasangan. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi bisa meminta bantuan temannya, ya, atau Bapak Ibu gurunya mengevaluasi sendiri. Evaluasi tidak harus refleksi dari peserta didik. Refleksi berarti kita meminta bantuan peserta didik untuk melihat temannya. Bagaimana menurut kamu teman kamu? Bagaimana teman kamu menurut kamu? Gitu. Ya, dikirim dengan penutup. Kemudian melempar dan menangkap bola. Instruksinya dari peserta didik. Demonstrasi langsung, seperti yang saya sampaikan tadi, melempar dan menangkap bola secara individu. Ya. Kemudian melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Maksudnya, siswa bisa berhadapan atau berpasangan dengan 3 orang, atau 4 orang dengan 1 bola, atau 5 orang dengan 1 bola. Berusaha melemparkan ke temannya ada di depannya. Oke. Jadi tidak harus 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Penilaian dan evaluasi. Dengan refleksi bersama dengan peserta didik. Evaluasi dan penilaian, kita bisa meminta bantuan peserta didik untuk mengevaluasi temannya yang ada di depannya tadi, yang menerima bola. Oke.
keterampilan gerak yang diajarkan. Passing bawah bola voli ya. Jadi isyarat yang dilakukan adalah satu, guru suaranya agak keras, ojo sampai ada guru ngomong kalah banten mbak murid. Oke. Berikutnya adalah peluit dengan tepuan tangan, ya, dengan tepuan tangan. Kedua tangan dalam bergerak, dalam melakukan passing bawah, kedua tangan harus diluruskan. Paling tidak seperti yang di atas tadi, kita bisa memberikan contoh awal bagaimana cara melakukan passing bawah dengan benar. Kemudian ayunan dengan ayunkan dengan mantap, tangannya diluruskan, kemudian diayunkan dengan mantap. Jangan sampai ayunan tangan melebihi kepala. Nah, kalau dengan melebihi kepala, bolanya akan berlari ke belakang. Pandangan diarahkan ke bola. Kaki agak ditekuk sebagai keseimbangan. Jadi yang biasa terjadi adalah satu, passingnya itu tangannya ditekuk, kakinya tidak dijongkokkan atau tidak ditekuk. Yang terjadi adalah apabila keseimbangan, maksudnya untuk memindahkan ke kanan dan ke kiri, ke depan atau ke belakang, diharapkan siswa dengan mudah untuk memindahkan gerakan badan ke depan dan ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Melempar dan menangkap bola. Suara pendidik agak keras. Kemudian pakai hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 1, 2, 3. Berikutnya, saat melempar bola, pandangan diluruskan ke arah bola. Berikutnya, bola dilempar tepat dengan temannya. Ojo nganti membuat temannya sulit untuk mengembalikan bola. Kaki ditekuk, agak ditekuk sebagai keseimbangan. Gitu Kari, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agung Subiantoro ya sudah mewakili dari kelompok 2 yang dipandu oleh Kak Ida ya, luar biasa, sungguh lengkap dan juga deskripsinya ditambahi sama Kak Agung juga luar biasa ya. Jadi rinciannya sudah lengkap ditambah dengan penjelasan yang sungguh luar biasa dari Kak Agung ya. Ya, terima kasih dari kelompok 2 yang diwakili oleh Kak Agung. Oke, selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 2 kakak-kakak yang untuk presentasi. Oke, silakan Kak Fitri. Kak Fitri ini kelompok 3 ya. Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Oke, silakan Kak Fitri. Terima kasih Kak Ari waktunya. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota Alfiana, kemudian Agung Cahyono, Kak Faris, Kak Bagus Sukamto, sama saya sendiri. Untuk jawabannya nanti akan dipandu oleh Kak Faris. Monggo Kak Faris. Nama kali Kak Fitri ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Kak Ari menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Oke, monggo Kak. Ini gimana Kak? Bukannya Kak? Oke, Untuk jadi presentasi. silakan dari kelompok 1 untuk bisa share screen mungkin perwakilan dari kelompok 1. Ya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, yang pertama menetapkan tanda atau prosedur, yaitu dengan isyarat awal.
gunakan isyarat tertentu, misalnya meniup peluit untuk menandakan awal dan akhir suatu aktivitas. Kemudian yang berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu perlengkapan yang cukup. Pastikan semua alat dan perlengkapan olahraga tersedia dan dalam kondisi baik. Berikutnya, ruang yang aman. Periksa area bermain untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Terus untuk yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kita menggunakan bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami siswa atau hindari istilah teknis yang terlalu rumit. Berkeliling kelas. Saat siswa sedang melakukan aktivitas berkeliling kelas untuk memberikan koreksi dan motivasi. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Mulailah dan akhiri kegiatan tepat waktu. Hindari waktu istirahat yang terlalu lama. Manfaatkan setiap menit dengan kegiatan yang produktif. Kemudian penutup yang menarik. Akhiri setiap pertemuan dengan rangkuman singkat atau refleksi untuk menguatkan materi yang telah dipelajari. Untuk pertanyaan yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, berlari dan melompat. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu arahan guru, demonstrasi, melakukan latihan berlari dan melompat. Terus kemudian melakukan refleksi dan diakhiri dengan penutup. Terus untuk yang ketiga, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama yaitu berlari. Isyarat yang digunakan yaitu pandangan lurus ke depan, badan sedikit condong ke depan, langkah kaki cepat, ayunan tangan secara bergantian di depan dada. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan gerak melompat. Isyarat yang digunakan yaitu pandangan ke depan, badan sedikit condong ke depan, kaki ditekuk dilanjutkan dengan menolakkan kaki, kemudian mendarat dengan kaki mengebet. Mungkin cukup itu saja Kak, hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon koreksinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, oke, terima kasih Kak Faris, lo sungguh luar biasa. Oke, Ya, ada tambahan sama. dari Kak Agung? Oke, terima kasih Kak Faris ya, mewakili dari kelompok 1. Oke, Kak Kurnia Bagus, ada tambahan atau bagaimana? Terima kasih Kak Ari. Saya mau presentasi perwakilan kelompok 3. Oh, ngoten, oke, oke. Oke, oke, Kak. Monggo, nanti refleksnya di belakang saja kalau gitu. Oke, silakan Kak Bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya di sini sebagai moderator Kak Ari dari kelompok 3 tentang materi penyajian tugas gerak. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Ibu Yuli Kartikasari. Yang kedua Pak Yoga Korolel. Yang ketiga ada Pak Andi Yusuf Siahaan. Yang keempat ada saya sendiri. Yang kelima Kak Eri Kantri. Untuk topik 1 akan dijelaskan oleh Kak Yoga Kak Ari. Dan untuk topik 2 akan dijelaskan oleh Kak Andi Yusuf. Sedangkan yang topik ketiga insya Allah saya sendiri Kak Ari. Kita sudah sepakat untuk membagi tugas katanya. Terima kasih. Siap, siap. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Kak Yoga.
Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang yang poin 1 ini dari kelompok kami, kelompok 3. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Di sini ada jadwal waktu tertentu di mana peserta didik tahu mereka harus fokus. Menciptakan rutinitas di awal kelas seperti menyanyikan lagu atau melakukan kegiatan pembukaan yang menarik. Itu membantu siswa, ini membantu menarik perhatian dan menyiapkan pikiran peserta didik untuk belajar. Kemudian gunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, permainan, atau multimedia untuk menjaga ketertiban peserta didik. Selanjutnya, memberikan pengakuan kepada peserta didik yang menunjukkan perhatian dan keterlibatan. Ini memotivasi mereka, ini dapat memotivasi mereka dan teman-teman untuk lebih fokus. Untuk yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang nyaman, atur pengaturan tempat duduk, kurangi gangguan, gunakan teknologi secara bijak, libatkan peserta didik dalam penentuan aturan, rencanakan aktivitas yang dinamis. Itu yang B. Ya, poin yang C, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Yang pertama, gunakan alat peraga visual, panggil nama peserta didik, posisi fisik yang tepat, berbicara dengan jelas dan tegas, gunakan teknologi, periksa pemahaman secara berkala, ciptakan suasana yang interaktif. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Rencanakan pembelajaran yang jelas, awali dengan pemanasan yang singkat, gunakan teknik pembelajaran aktif, berikan instruksi yang jelas dan singkat, evaluasi dan umpan balik secara langsung saat itu juga. Ya, terima kasih. Itu poin yang pertama oleh Kak Andi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak Kurnia Bagus. Di sini saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang kita buat bersama-sama. Di poin 2 ini menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan untuk keterampilan gerak yang diajarkan, melempar dan menangkap. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan saling berhadapan. Dan yang kedua, siswa dipersilakan memegang bola. Kemudian melakukan lempar tangkap dengan pasangannya. Untuk keterampilan gerak yang kedua, menggiring atau dribbling. Sesuai dengan instruksi guru, siswa berusaha menggiring bola secara individu dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian siswa berhadapan menggiring berpasangan. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Kurnia Bagus. Oke, terima kasih kembali Kak Andi. Saya sendiri mencoba menjelaskan untuk yang ketiga, isyarat pembelajaran atau dikenal dengan cue. Di sini kami mengambil materi sepak bola untuk keterampilan gerak yang diajarkan, misalnya dribble.
Isyarat J yang bisa digunakan: 1. Kepala tegak dengan maksud jangan melihat bola, pandangan ke depan untuk memantau lawan dan peluang passing ke teman. Yang kedua, badan rendah dengan maksud jangan jaga tubuh dalam posisi rendah dengan lutut sedikit ditekuk agar lebih gesit. Yang ketiga, gunakan ujung kaki dengan maksud dribble dengan bagian ujung kaki untuk kontrol yang lebih baik. Yang keempat, jaga bola dekat dengan maksud jaga bola tetap dekat dengan kaki agar lebih mudah dikendalikan. Keterampilan gerak yang diajarkan nomor 2 mungkin passing atau mengoper bola. Istilah cuinya kaki sejajar dengan bola dengan maksud posisikan kaki yang tidak menendang sejajar dengan bola saat melakukan passing. Yang kedua, contoh istilah cuinya tendang dengan maksud bagian dalam kaki. Tendang dengan bagian dalam kaki dengan maksud gunakan kaki bagian dalam untuk operan yang lebih akurat. Yang ketiga, ayunkan kaki dengan tenang dengan maksud ayunkan ayunan kaki secara halus untuk mendapatkan operan yang lebih tepat sasaran. Dan yang keempat, langkah pendek dengan maksud menggunakan langkah kecil saat menjadi bola agar lebih gesit dalam berlari dan melewati lawan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Saya kembalikan ke Kak Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, kita secara bersama-sama saja nih untuk refleksinya ya. Kira-kira di sini barangkali ada beberapa yang mau merefleksi hasil kerja kita semuanya di sini, baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 ataupun kelompok 3, monggo. Atau saya share screen dulu untuk pertanyaan pemantiknya ya kakak-kakak ya. Nah, di sini kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK tadi ya? Dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 ya? Kira-kira hal baru apa yang menarik tadi kira-kira? Apakah ada hal baru atau tidak yang menurutnya dengan pahami untuk hari ini? Apakah sudah biasa seperti itu? Itu untuk pertanyaan pemantik pertama ya kakak-kakak ya. Nah, untuk yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berisikan alasannya seperti itu. Jadi ada dua tadi ya, hal menarik, hal baru apa yang menarik. Kemudian untuk yang kedua, yang menarik itu yang ingin Anda pelajari itu apa? Ngoten ya. Intinya itu aja. Kalau saya melihat tadi secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali ya. Termasuk juga saya juga demikian, banyak hal-hal baru yang saya ketahui di samping contoh yang saya tampilkan tadi di awal ya. Jadi semua itu nanti saling menyempurnakan seperti itu kakak-kakak. Apabila tidak ada yang merefleksi, berarti kita sudah cukup untuk pertemuan hari ini kakak-kakak ya. Sudah cukup kakak-kakak ya. Cukup, Kak. Oke. Insya Allah Jadi cukup. semoga pada pertemuan hari ini tadi kita sudah saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak kakak-kakak ya. Berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi tadi ya. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, untuk modul ini kakak-kakak nanti kita pelajari lagi di tatap muka ya, pada saat pertemuan tatap muka seperti itu kakak-kakak. Nah, ini sudah terima kasih berarti. Jadi terkait tatap muka ya. Jadi undangannya tadi sudah saya share, dengan undangannya jam 11 untuk
pembukaan kakak-kakak nggih. Jadi kesepakatan bersama untuk kelas 01 di sini nanti berpakaian apa nggih. Kalau misalkan dari Kak Yoga sudah siap kaosnya, bisa nanti pakai identitas kaos kelas 1 nggih untuk pembukaan di PKG PJOK ini. Atau misalkan mau pakai pakaian batik nggih monggo, pakaian olahraga juga monggo nggih. Di sini kita bebas nggih, bebas open seperti itu. Kemudian untuk nanti nggih saat pertemuan tatap muka nanti setiap peserta wajib membawa laptop kakak-kakak nggih. Dikarenakan kalau pakai HP itu nanti kita kesusahan, jadi wajib menggunakan laptop. Karena nanti segala tugas itu dalam bentuk digital ya, atau Google Doc ataupun PPT online ataupun yang lainnya. Jadi perlu saya tekankan lagi ya, untuk link YouTube-nya mohon disimpan ya, karena nanti kita akan bertukar link YouTube pembelajaran panjenengan untuk kita evaluasi di tatap muka seperti itu. Semoga nanti saat setelah tatap muka bisa membuat aksi nyata berupa video pembelajaran yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi saya kira seperti itu kakak-kakak. Ada yang tanyakan lagi kakak-kakak tentang tatap muka? Oke, sementara surat tugasnya atau surat perintahnya itu hari Minggu dulu ya kakak-kakak. Karena hari Minggu itu kan bukan hari kerja panjenengan, otomatis tidak ada surat tugasnya, hanya surat undangan seperti itu. Tapi nanti di saat hari Senin nanti itu menyusul ya, karena ini dinas masih membuat seperti itu. Jadi semua surat tugas dari dinas pendidikan. Kalau yang Kak Agung Subiantoro nanti dari surat tugas dari Capdin seperti itu Kak. Nggih. Nanti saya share ke grup juga seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri kakak-kakak nggih. Tadi kita sudah belajar tentang apa penyajian gerak nggih. Jadi berdiskusi kelompok secara tatap maya dengan waktu 40 menit tadi dan juga presentasi. Apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya diskusi, saya pribadi mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan juga sampai ketemu di tatap muka kakak-kakak ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam Buka foto saya warahmatullahi wabarakatuh. Aku Laris. Langsung itu enggak.